Temanku, inilah perjalanan menuju Spring. Dan insya Allah di video ini temanku semua bisa melihat Spring seperti apa. Nah, kita hampir sampai, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di video ini. Mudah-mudahan temanku selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Ini jalan setapak di lereng-lereng gunung menuju Spring. Sudah semakin dekat, teman. Dan nanti di video ini insya Allah akan melihat apa saja sih, seperti apa tentang Spring itu, yang tentu saja merupakan suatu daerah atau wilayah yang dulu berpenghuni. Kurang lebih ratusan tahun yang lalu dihuni, tapi kok sekarang sudah tidak ada penghuninya sama sekali. Tentu menarik untuk kita pelajari sebagai bahan edukasi dan wahana wisata alam yang sungguh indah dan menyenangkan. Jagung semua itu jagung. Tadi lintasan itu Pak Krois sedang motong rumput. Panjenengan katanya sawahnya di sana. Apa sawah panjenengan apa bukan? Iya, itu. Luar biasa tadi melintasi sawahnya Pak Imron yang cukup luas ditanam jagung. Inilah mulai pegunungan ini ya. Jadi kita sudah bukan di persawahan lagi, tapi sudah mulai naik ke pegunungan arah Spring. Alhamdulillah nih Pak Imron yang sebagai pegawai mandor hutan atau polisi hutan RPH Picung ya, selalu semangat menemani kami dalam berpetualang. Dan Mas Imron sendiri merasa semangat juga ya? Semangat. Karena ini bagian dari olahraga juga. Iya, semangat. Badan jadi sehat. Pokoknya siap, selalu mengawal, selalu siap. Luar biasa. Dari mana saja aja. Iya, yang betul. mau pengen naik ke sini, yang penting saya dikasih tahu. Saya siap mengawal. Luar biasa ini. Saya pernah ke apa namanya Gunung Cupu. Iya. Cukup Manik Astagini. Iya. Kemudian ke Rata Senggani, arah Rata Senggani itu berarti arah ke Tejanyana. Iya. Juga ditemani oleh Pak Imron. Mantap sekali ini Pak Imron, makanya badannya selalu sehat, jarang kena penyakit. Paling penyakit ringan, flu, itu nggak perlu ke dokter, sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu ya. Rata-rata kalau flu itu paling 1 minggu sembuh, nggak perlu ke dokter. Ini jalan naik terus ini, tampak tanahnya kering, kayak di padang pasir ya. Tanahnya kering karena memang kurang lebih katanya 1 minggu nggak turun hujan. 1 minggu aja udah kering, apalagi kalau 1 bulan. Kalau 1 bulan ya lebih kering lagi. Ini sudah mulai dibangun seperti ini karena memang rencana suatu saat akan dirabak beton ya. Insya Allah lah Pak. Tapi ya bertahap ya. Kan perlu biaya yang cukup besar. Ini suatu saat ini bisa jadi menjadikan destinasi tempat wisata yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Insya Allah, karena ini jalan sudah mulai dibangun. Dan bagi saya sendiri, perjalanan ke sini itu sangat menyenangkan ya Mas Imron. Sangat menyenangkan karena alamnya memang benar-benar indah, bukan polosan manusia, memang alami seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat kalau sudah dibangun tempat wisata itu bisa untuk kemakmuran masyarakat ya, bisa untuk penghasilan masyarakat ataupun desa ataupun kabupaten ataupun pemerintah. Pokoknya banyak yang terlibat di sini, banyak yang bisa menikmati manfaat dari adanya tempat wisata. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau segelintir orang, tapi untuk banyak kalangan. Ya, karena bisa dinikmati bukan hanya yang sebagai petugas ataupun pegawai tempat wisata, tapi para pedagang juga akan dapat menerima rezeki dari apa yang ia usahakan. Insya Allah lancar ekonomi kalau banyak pengunjung. Jadi ditemukan di sini ada ulat bulu atau ulat apa ini? Yang jelas warnanya hitam. Ulat hitam. Ulat lagi apa ulat? Yuk, jangan di sini. Ayo. Di tanaman saja, pindah ke sini ya, pindah ke sini. Ayo.
jalan naik terus, tapi hampir sampai ke bagian ujung jalan ya. Ini jalan yang dibangun oleh warga Karanggintung, masyarakat Karanggintung membangun jalan-jalan seperti ini, membangun jalan-jalan seperti ini. Ini dibangun oleh masyarakat Karanggintung, tapi ini hampir selesai. Maksudnya itu di depan sudah mulai ujung. Ini jalan naik terus, sebentar lagi kita sampai ke pegunungan Semak Belukar untuk menuju ke arah Sepring. Jalan naik terus. Sepring ini adalah tempat yang tadinya dihuni oleh warga masyarakat Sepring, mungkin satu kardus, tapi belum jelas ini masuk desa mana karena itu orang-orang terdahulu. Bisa saja belum ada desa dulu. Maksudnya batas-batas desa belum jelas. Yang penting bisa ditinggali, ditempati. Namun tidak lama kemudian masyarakat pindah, tidak ada satupun di sini. Kon kabarnya pindah kenapa ini, Mas? Nah, karena pindahnya kan gini, Pak. Jadi di situ ada sedikit tanah longsor. Karena tanah longsor ya. Jadi dianya mungkin takut karena longsor semua. Padahal itu yang longsor ya hanya sekitar ceritanya itu ada 10 meter. Lagi pula jauh dari keramaian mungkin. Ada faktor-faktor lain juga mungkin, bukan hanya longsor. Iya. Karena jauh dari keramaian kan itu susah. Tapi sebenarnya dulu pindah ke berbagai tempat pun susah ya. Susah. Sama-sama nggak ada keramaian. Nggak ada lah. Pindah ke Keramat pun belum ramai. Belum. Pindah ke berbagai tempat Punjung Muli juga belum ramai kan? Ramai. Berarti pindahnya pun sebenarnya susah ya. Susah. Ke arah mana yang ramai? Banyak tempat-tempat yang masih sepi, masih belum berpenghuni. Ini jalan persimpangan ini, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita ambilnya yang kanan. Iren di settingnya nih dia. Iren sarapan. Apa ini? Masih ada tempat banyak pura. Ayo. Pak Imron, mau apa ini Pak Imron? Pakis. Oh, pakis. Coba mana? Ini. Oh, ini pakis. Ini namanya pakis menir. Pakis menir? Iya. Enak dikonsumsi? Enak, yang enak dikonsumsi ya ini, pakis meniran. Oh, iya, ambil aja ya. Iya, oke. Buat oleh-oleh. Siap. berapapun dapatnya nggak masalah. Luar biasa. Nih, udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak nih pakis di hutan ini, banyak. Enak loh untuk dimasak. Mungkin banyak yang nggak tahu yang namanya pakis kayak apa rasanya.
Tapi bagi masyarakat Tunjung Muli, masyarakat Sirau, tentu banyak yang tahu. Tapi kalau masyarakat kota, ini. coba yang seperti apa pohonnya? Ini yang pakis meniran. Kalau ini yang pakis galar, ini enggak enak. Ini gimana? Oh iya iya. Terus tahu bedanya ya. Iya. Ada pakis yang enak, ada yang pakis nggak enak. Mantap ini. Ini kan pakis galar. Enggak enak. Iya. Kita ke arah Spring sekalian di pegunungan ada tanaman pakis. Bisa dipetik. Pakis yang enak dimasak ada juga pakis yang nggak enak dimasak. Itu galar apa, Ben? Contohnya itu kan pakis galar. Oh, ada durinya apa ya? Iya. Jalan masih naik. Ini naik terus, naik. Tapi ini hampir rata ya? Hampir rata. Iya. Alhamdulillah ini rata. Udah nyampe belum? Ini udah sampai ke Spring. Ini udah Spring ya? Tapi kok nggak rata? Nah, itu yang katanya sebelah timur. Sebelah timur mana? Sebelah sana? Iya. Ya, kita ke sana. Oh ya, di bekas tanah lahan milik warga Spring itu ada tanaman-tanaman kebun apa enggak? Mungkin pohon kelapa. Dulu ada mungkin? Mungkin dulu ada, sekarang udah nggak ada. Ya. Sekarang jadinya hutan lindung. Oh iya ya. Ini sudah termasuk Spring ya? Wilayah Spring. Tapi belum termasuk pemukiman penduduk ya? Belum. Nanti tunjukkan di tempat mana rumah-rumah yang tadinya didirikan ya. Siap. Nah, ini belum, ini baru masuk di bagian perbatasan lokasi Spring. Mantap ya, Mantap sekali. perjalanan cukup jauh. Tadi naik terus. Nah ini baru udah sampai puncak, akan turun dan nanti akan membuat rata mungkin. Agak rata ya. Iya. Ya dulunya hutan belantara di sini, tapi sekarang sudah ditanami tanaman pohon gelagah atau disebut juga jembul. Kalau bahasa Sirau maupun Tunjung Muli itu namanya jembul. Ini bunga jembul seperti ini, tanaman seperti ini. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita ke sana ya, turun terus lurus ke timur ya. Rusak. Luar biasa, kita terhalang oleh tanaman-tanaman pohon gelagah, pohon jembul. Ya, kita cari jalan setapak. Itu dari mana itu? Kok Siregol yang kelihatan tebing putih? Pegunungan yang kita lewati itu kan sebelah kiri ya? Arah dari Tunjung Muli itu sebelah kiri. Ternyata terlihat dari sini. Luar biasa. Ternyata nggak begitu tinggi kalau dilihat dari sini. Iya jadi terlihat jelas. Ternyata itu tebingnya ya tebing sebelah timur ya. Ternyata di sebelah sana bukan tebing tapi langsung naik juga ke arah Jingkang ya. Arah Langkap. Langkap sana ya? Iya, Langkap. Itu kan batu putih itu, tebing-tebing Siregol. Gunung Budak ya. Iya. Saya nyebutnya pegunungan Siregol itu kan, tapi kan Siregol ini kan sebelah Dari sebelah kanan. sebelum seberang sungai kan? Iya. Sebelah kanan, benar kanan sungai kan ya. Pas sebelah kiri bukan Siregol lagi. Bukan. Itu kan putih-putih itu. Terlihat jelas itu. Mantap. Mas, kayaknya waktu ke bekas bangunan rumah apa tuh kira-kira? Bukan ya?
Kita istirahat di sini. Makan-makan dulu ya. Iya, iya. Ayo kita makan dulu ya. Oke. Kita sarapan pagi. Pak Imron, sini. Ini lihat. Ini saya bawa kupat, Banyak teman Pak. bawa goreng-goreng, bawa ayam goreng, kemudian bawa cemilan buat apa namanya, penghibur lidah, kacang, dan lain-lain. Minuman juga bawa. Oke. Pegang, dibuka sekalian, dikonsumsi, dimakan. Kita makan bersama. Ini minuman. Sama-sama. Mineral, ya kan? Mantap. Ini masih ada, Iya, iya Pak, udah. tapi jadi di situ nggak kelihatan pejahnya. Orang memang ketutup gelap. Ini namanya di daerah mana ini, Mas Imron? Rata Spring Pak. Rata Sepring ya? Iya. Sudah masuk ke Rata Sepring. Ini sudah termasuk daerah penduduk apa bukan? Ini udah termasuk ini. Udah termasuk ya? Iya. Tapi kita nggak jelas tadinya rumah siapa di mana, nggak tahu ya. Nggak tahu, yang penting ini lokasinya di sini. Lokasinya di sini. Ini perkampungan Rata Sepring. Memang lokasi yang cakep banget ini. Cukup indah. Pantesan pada kerasan tinggal di sini. Masyarakat tempo dulu. Tapi sekarang sudah tak berpenghuni lagi. Sudah kosong seperti ini. Sama sekali tidak ada rumah warga satupun. Ini adalah dulunya rumah-rumah warga masyarakat Sepring. Berapa rumah penduduk katanya? Tahu? 25 ya? 25. Ada salah satu cucu yang sekarang masih hidup, Masih. tinggal di Tunjung Mulia ya, termasuk Mas Satori ya. Ya. Dulu keturunannya kakek neneknya orang sini. Masyarakat Sepring itu sudah pindah ke Desa Tunjung Muli di bagian mana? Senila ya? Senila. Di bagian Senila. Namanya Dukuh Anyar. Oh ya, Senila Dukuh Hanyar. Ini warganya berasal dari Sepring. Ini dihuni sekitar 3 generasi yang lalu. 3 generasi, ya berarti sekitar 300 tahun yang lalu ya, Iya. kurang lebih 300 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu di sini ditempati warga masyarakat Sepring. Sudah pada pindah karena tadinya ada terjadi bencana alam, longsor. Katanya ada warga yang tertimpa ya rumahnya ya, tapi cuma sedikit ya. Iya, iya. Terus akhirnya yang lain pun nggak kerasan tinggal di sini, ya mungkin karena terlalu di daerah pegunungan, jadi ingin ke tempat yang berbeda yang bukan di daerah pegunungan mungkin, yang lebih terjangkau dengan daerah perkotaan ya. Saat itu kan mungkin Purbalingga sudah jadi kota mungkin. Kalau Sudah. Bocari belum tentu. Bocari ya mungkin sudah, tapi belum seramai sekarang. Tunjung Muli mungkin masih sepi, Keramat sepi, Sirau sepi ya. Iya. Mengungsi, dan sekarang sudah nggak ada penduduknya satupun. Silakan, Oke. dimakan dulu. Ya.
Dapat kami sampaikan teman, di sini perbedaan lokasi spring pada saat ini banyak sekali tanaman gelagah ataupun jembul. Ini lihat, ini di sekitar kita banyak sekali tanaman jembul yang hampir memenuhi seluruh lokasi ini. Sedangkan dulu kurang lebih tahun 2007 itu alami sekali, ada seperti tanah lapang yang mungkin untuk tempat bermain atau sepak bola bagi masyarakat Spring di tempo dulu. Dan sekitarnya banyak sekali semak belukar, banyak pohon yang tumbuh secara alami di lokasi ini. Itulah perbedaan kondisi dulu dengan sekarang, memang sudah tampak sedikit berbeda tentunya. Yang namanya wilayah Spring, yang dulu ceritanya itu dinamakan Desa Spring. Tinggal di sini cuma ada 25 rumah di sini. Dikarenakan apa? Kok bisa pindah dari lokasi Spring? Karena dulu ada sedikit kelongsoran. Jadi warga yang di Ibu Spring itu merasa istilahnya agak gelisah, jadi pindah. Khawatirnya akan ada longsor susulan. Ya, Itu ceritanya seperti itu ya. Atau ada cerita lain mungkin juga kurang tahu ya. ya kurang tahu. Ada hal-hal yang membuat mereka jadi nggak kerasan di sini kan sangat mungkin karena dulunya ini kan hutan belantara. Ya, betul. Apakah aman dalam kaitannya hewan dan sebagainya juga kita nggak tahu kan, Ya, karena belum ada cerita secara detail. ya. Sebab semuanya itu pindah, sama sekali tidak ada satu rumah pun sekarang tak berpenghuni. Mana? Oh ya, kita nanti tengok ya. Masih ada kuburan. Kuburan masyarakat Spring ya. Spring. Yang sekarang Spring ini, daerah ini sudah tidak berpenghuni lagi. Tinggal tanaman-tanaman hutan dan juga para petani menanam pohon gelagah yang ada di sini. Dan tanaman-tanaman petani tempo dulu juga sudah nggak ada lagi ya. Ada. Mungkin jengkol, pete, pohon kelapa nggak ada. Ada. Ini sementara ini yang ada buah pete, jengkol, alpukat, durian. Ini alhamdulillah Sudah ada, tapi sudah tanaman ada. sekarang Tanaman sekarang itu pun dari pihak perhutani. bukan peninggalan tempo dulu. Bukan. Mungkin tinggalan tempo dulu sudah habis ditebang, Habis, ya. atau sudah mati, atau nggak nanam sama sekali ya. Kira-kira kita nggak tahu. Nah, biasanya memang lokasinya sangat luas, nggak begitu rata amat sih ya, tapi ya bisa dibuat rumah. Yang bagian rata bagian mana? Oh, bagian bawah rata ya. Dan mungkin di sana banyak rumah tadinya ya. Iya, Karena memang rata. kelompok di sana. Kuburannya kan sebelah kiri. Kuburnya sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Masih ada batu-batunya. Batu-batunya masih ada. Kuburannya ada berapa? Ya, mungkin udah banyak, cuman kan dulu kan udah tertutup lah, semua apa kayak gitu. Ya, kita mencari jejak-jejak tempo dulu seperti apa kehidupan di sini. Kita akan jalan ke sana. Kita akan mencari segala sesuatu yang mendukung bukti sejarah adanya kehidupan di sini. Mungkin bekas-bekas rumah, konon katanya di bagian bawah sana, menurut Pak Imron. Kemudian di sebelahnya, di bawah pohon-pohon besar juga ada kuburan-kuburan masyarakat warga Spring tempo dulu. Ya, ini berarti sudah beratus-ratus tahun dulu pernah dihuni oleh warga masyarakat Spring. Tentu ini sangat menarik untuk kita kunjungi, dan ini sebagai ajang edukasi bagi kita semua tentunya, dan sekaligus sebagai tempat refreshing untuk tempat wisata alam dan juga sebagai sarana olahraga, terutama olahraga jalan kaki ketika kita berpetualang saat mengunjungi lokasi ini. Ya, nanti kita akan melanjutkan perjalanan antara lain ke bagian bawah yang katanya dulu dihuni oleh masyarakat, sekaligus langsung ke lokasi kuburan-kuburan, siapa tahu bisa menemukan jejak-jejaknya. Kiranya itu dulu, akan dilanjutkan berkaitan dengan kuburan di video selanjutnya. Mohon berkenan temanku semua untuk segera subscribe. Bagi yang belum subscribe, ayo segera subscribe. Dilanjutkan like, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.